Selamat datang di channel Perpus Cerita Dongeng. Cerita kali ini adalah cerita tentang pendekar suling emas. Jangan lupa subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Langsung saja kita simak ceritanya. Alangkah beraninya gadis ini, alangkah bebasnya dan genitnya mengajukan pernyataan dan pertanyaan macam itu kepada seorang pemuda. Dia sendiri yang mendengarnya menjadi merah wajahnya, akan tetapi secara jujur ia berkata, "Memang ada aku mencium bau harum itu, Nona. Semenjak kita bertanding ganda, harum itu tidak pernah terlupa olehku. Bagaimana ini?" Ia tergagap dan untuk menutupi malunya, kembali ia menenggak araknya. Lucian menahan tawanya dan hatinya makin gembira. Kiranya laki-laki ini tiada bedanya dengan yang lain, makhluk lemah dan bodoh, canggung dan kaku kalau berhadapan dengan gadis ayu. Alangkah akan senang hatinya dapat mempermainkan laki-laki ini, mempermainkan pendekar yang memiliki kepandaian tinggi, yang kesaktiannya menurut ayahnya ketika membisikkan pesan tadi tidak berada di sebelah bawah tingkat ayahnya. "Kue Seng, berhenti!" Tiba-tiba terdengar bentakan dari belakang pada saat Kue Seng sedang minum araknya. Gadis itu terkejut karena mengenal suara bentakan. Cepat ia membalikkan tubuh di atas punggung kudanya. "Mak, Susyok, Paman Guru mah, ada keperluan apakah Susyok menyusul kami?" Biarpun masih duduk di atas kudanya membelakangi mereka yang baru datang, Kue Seng tahu bahwa yang datang adalah dua orang. Kemudian ia merasa heran juga ketika mendengar suara Ma Taikun berubah sama sekali dalam jawaban pertanyaan Lucian. "Lucian, kau menjauhlah dulu. Urusan ini adalah urusan antara Kue Seng dengan aku. Dan percayalah, tindakanku ini sesungguhnya demi kebaikan dirimu." Kue Seng adalah seorang pemuda yang amat halus perasaannya. Ia maklum orang macam bagaimana adanya sute kedua dari Pat Ju Sin Ong ini, seorang kasar dan pemarah, sombong dan tinggi hati. Mengapa tiba-tiba terkandung getaran halus yang amat berlawanan dengan wataknya itu ketika bicara terhadap Lucian? Tiba-tiba ia teringat akan semua peristiwa di Nancau dan keningnya berkerut. Taulah ia sekarang sebabnya, dan sekaligus terbongkar sudah olehnya semua rahasia pembunuhan di Bengkau. Hal ini mendatangkan marah di hatinya, dan ia berkata, "Nona, lebih baik kau menuruti permintaan Susyokmu. Kau minggirlah dan biar aku bicara dengannya." Liu Lucian tersenyum dan menjauhkan kudanya dengan wajah berseri. Hal inilah yang tidak dimengerti oleh Kue Seng. Mengapa gadis itu malah tersenyum seperti orang bergembira, padahal jelas bahwa paman gurunya mempunyai niat tidak baik terhadap dirinya? Ia tidak peduli, lalu meloncat turun dari atas kudanya dengan guci arak masih di tangan kiri, sambil membalik sehingga ketika kedua kakinya menginjak tanah, ia berhadapan dengan Ma Taikun dan seorang laki-laki muda yang sikapnya tenang sungguh-sungguh, berpakaian sederhana, memakai caping, dan punggungnya terhias sebatang cambuk. Ma Taikun merah mukanya, alisnya berkerut, dan sepasang matanya memancarkan sinar kemarahan. "Ma Taikun, katakanlah kehendak hatimu sekarang." "Kue Seng, kau seorang yang telah menghina Bengkau. Kau tidak memandang mata kepada tokoh-tokoh Bengkau, mengandalkan kepandaian mengalahkan seorang wanita muda, mengandalkan mulut manis mengelabuhi seorang tua." "Tua Suheng, boleh saja kau kelabuhi. Akan tetapi aku, Ma Taikun, takkan membiarkan kau pergi menggondol keponakanku begitu saja untuk melaksanakan niatmu yang kotor." "Wah, hatimu dan pikiranmu sendiri berlepotan noda.
kau masih bicara tentang niat kotor orang lain. Bagus sekali mengenal tangan mautmu yang telah kau pergunakan untuk membunuh 7 orang pemuda di rumah penginapan dan 3 orang pemuda yang sudah kalah oleh Nona Liu Lucian. Mas Susyok, betulkah itu? Tiba-tiba, Lucian yang mendengar kata-kata ini bertanya dengan suara terdengar gembira. Benar-benar Kue Seng tidak mengerti dan sekali lagi ia terheran-heran atas sikap Lucian ini. Merah wajah Matai Kun, memang betul aku membunuh mereka. Cacing-cacing tanah itu tak tahu malu dan berani mengharapkan yang bukan-bukan. Orang-orang macam mereka mana patut memikirkan Lucian. Aku membunuh mereka, apa sangkut pautnya dengan kau Kue Seng? Su Heng, kenapa kau lakukan kekejaman itu? Bukankah Ji Su Heng sudah melarang kita? Orang muda bertopi runcing itu bertanya, suaranya penuh kekhawatiran. Suteh, tak usah kau turut campur, kau anak kecil tahu apa? Kue Seng tertawa bergelak, sekali pandang saja, tahulah ia bahwa orang muda yang menjadi adik seperguruan Matai Kun ini, seorang yang jauh bedanya dengan saudara-saudara seperguruannya, jauh lebih bersih batinnya. Matai Kun, memang urusan dengan pemuda itu tiada sangkut pautnya dengan aku. Akan tetapi, pembunuhan keji itu tak boleh kudiamkan saja tanpa menegurmu. Apalagi, kau masih menitipkan sebuah benda kepadaku. Apakah kau tidak ingin memintanya kembali? Sambil berkata demikian, Kue Seng mengeluarkan sebatang jarum merah dari saku bajunya. Kau mengenal ini, kau menghadiahkan ini kepadaku selagi aku tidur, dan untuk kebaikan hati itu aku belum membalasnya. Kue Seng menyindir. Berubah wajah Matai Kun. Kaukah jahanam itu? Bentaknya, dan tanpa memberi peringatan lagi, ia sudah menerjang ke depan, menggerakkan kedua tangannya, mengirim serangan maut dengan pukulan-pukulan yang mengandung tenaga sinkang sepenuhnya. Ai, inikah tangan maut yang mengandung racun merah itu? Kue Seng mengelak sambil mengejek, dan tiba-tiba dari dalam guci arak itu meleset keluar bayangan merah dari arah yang muncrat dan menyerang muka Matai Kun. Biarpun hanya benda cair, karena arak itu digerakkan oleh tenaga Lue Kang, terasa seperti tusukan jarum. Matai Kun cepat mengibaskan tangannya, dan hawa pukulannya membuat arak itu pecah bertebaran. Akan tetapi, mendadak sebuah guci arak yang sudah kosong melayang ke arah kepalanya. Matai Kun menangkis dengan tangan kirinya. Berak, guci itu pecah pula berkeping-keping. Namun, Kue Seng sudah merasa puas. Serangannya yang mendadak dapat memecahkan rahasia gerakan Matai Kun, maka ia sudah dapat menyelami dasarnya. Maka ketika Matai Kun menerjangnya lagi, ia menyambut dengan gerakan kedua tangan yang sama kuatnya. Kue Seng tidak mengeluarkan senjata melihat lawannya juga bertangan kosong. Memang, di antara para saudara seperguruannya, Matai Kun terkenal seorang ahli silat tangan kosong yang tak pernah menggunakan senjata. Namun, kedua tangannya merupakan sepasang senjata yang mengandung racun, menggila, dahsyat, dan ampuhnya. Jarang ia menemui tandingan, apalagi kalau lawannya juga bertangan kosong. Baru beradu lengan dengannya saja sudah merupakan bahaya bagi lawan. Namun, kali ini Matai Kun kecelik. Lawannya, biarpun masih muda, namun telah memiliki tingkat kepandaian yang sangat tinggi sekali. Biarpun ia tidak mengisi kedua lengannya itu, telah kebal terhadap hawa-hawa beracun yang betapa ampuhnya pun juga. Karena ketika ia merantau dan berguru kepadanya pertapa-pertapa di pegunungan Himalaya,
Ia telah melatih dan menggembleng kedua lengannya dengan obat-obat mujizat. Juga di dalam pertempuran berat, ia selalu mengisi kedua lengannya dengan hawa sakti dari dalam tubuhnya. Pertandingan itu hebat bukan main. Setiap gerakan tubuh, baik tangan maupun kaki, membawa angin dan menimbulkan getaran. Bahkan, tanah yang mereka jadikan landasan serasa tergetar oleh tenaga-tenaga dalam yang tinggi tingkatnya. Beberapa kali, Ma Tai-kun menggereng dalam pengerahan tenaga racun, disalurkan sepenuhnya ke dalam lengan yang beradu dengan lengan lawan. Namun, akibatnya, dia sendiri yang terpental dan merasa betapa hawa panas di lengannya membalik. Makin merahlah ia dan terjangannya makin nekat. Ma Tai-kun, manusia macam kau ini semestinya patut dibasmi. Akan tetapi, mengingat akan persahabatan dengan Pat Jiu Sinong, melihat pula muka Nona Liu Lucian yang masih terhitung murid keponakan, dan melihat muka adik seperguruanmu yang bersih hatinya, aku masih suka mengampunkan engkau. Pergilah. Sambil berkata demikian, tiba-tiba Kue Seng merendahkan tubuhnya, setengah berjongkok dan kedua lengannya mendorong ke depan. Inilah sebuah serangan dengan tenaga sakti yang hebat. Tidak ada angin bersiut, akan tetapi Ma Tai-kun merasa betapa tubuhnya terdorong tenaga yang hebat dan dahsyat. Ia pun merendahkan diri, mendorongkan kedua lengannya untuk bertahan. Namun, akibatnya terdengar bunyi berkerotokan pada kedua lengannya dan tubuhnya terlempar seperti layang-layang putus talinya. Lalu, ia roboh terguling dan kedua lengannya menjadi bengkak-bengkak. Orang Shekue, kau melukai suhengku, terpaksa aku membelanya, kata orang muda bertopi runcing sambil melepaskan cambuknya dari punggung. Saudara yang baik, siapakah namamu? Kue Seng bertanya, suaranya halus. Aku bernama Kau Bian, saudara termuda dari Tua Suheng Liu Gan. Aku lihat kau seorang yang jujur dan baik. Mengapa engkau hendak membela orang yang menyeleweng daripada kebenaran? Tindakan Sam Suheng memang tidak kusetujui, akan tetapi sebagai sutenya, melihat seorang suhengnya terluka lawan, bagaimana aku dapat diam? Kewajibankulah untuk membelanya. Orang Shekue, hayo keluarkan senjatamu dan lawanlah cambukku ini. Setelah berkata demikian, Kau Bian menggerakkan cambuknya ke atas dan terdengar bunyi tar-tar-tar, nyaring sekali. Diam-diam, Kue Seng kagum sekali. Cambuk itu biarpun kelihatan seperti cambuk biasa, namun di tangan orang ini dapat menjadi senjata yang ampuh sekali. Dan ia kagum akan isi jawaban yang membayangkan kejujuran budi dan kesetiaan yang patut dipuji. Maka Kue Seng segera menjura dan berkata, Kau Weng Yong, sikapmu membuat aku lemas dan aku mengaku kalah terhadapmu. Maafkanlah, aku tidak mungkin mengangkat senjata melawan seorang yang benar. Dan aku pun percaya kau tidak seperti suhengmu untuk menyerang seorang yang tidak mau melawan. Setelah berkata demikian, Kue Seng melompat ke atas kudanya, menoleh kepada Lucian sambil berkata, Nona, terserah kepadamu, ingin melanjutkan perjalanan bersamaku atau tidak. Lalu ia melarikan kudanya pergi dari situ. Liu Lucian tercengang sejenak, lalu tersenyum dan membedal kudanya pula, mengejar. Tinggal Kau Bian yang masih memegang pecut, tidak tahu harus berbuat apa, dan hanya dapat memandang dua buah bayangan yang makin lama makin kecil dan akhirnya lenyap itu. Kau Bian Sute, adik macam apa kau ini? Kenapa tidak serang dia? Kau Bian terkejut dan cepat menoleh. Kiranya Ma Tai-kun sudah berdiri di belakangnya, meringis kesakitan, dan kedua lengannya masih bengkak-bengkak. Tidak mungkin Suheng, dia tidak mau melawanku. Bagaimana aku bisa menyerang orang yang tidak mau melawan? Ah, dasar kau lemah.
Mendadak, Ma Tai-kun menghentikan omelannya karena mendadak bertiup angin dan sesosok tubuh tinggi besar melayang turun. Kiranya Patju Sinong Liu Gan yang datang. Jelas bahwa tokoh ini marah, sepasang matanya melotot memandang Ma Tai-kun, dan begitu kakinya menginjak tanah, ia lalu membentak. Ma Tai-kun, bagus sekali perbuatanmu ya. Kau layak dipukul seperti anjing. Tangan kiri Liu Gan bergerak dan plak-plak, telapak dan punggung tangan sudah menampar cepat sekali mengenai sepasang pipi Ma Tai-kun yang terhuyung-huyung ke belakang. Pucat muka Ma Tai-kun dan matanya menyipit berbahaya ketika berdongak memandang. "Tua Su Heng, apa kesalahanku?" Masih bertanya tentang kesalahannya lagi. "Anjing hina kau! Kau tua bangka, kau berani menaruh hati cinta kepada putriku, keponakanmu. Penghinaan besar sekali ini tidak dapat diampunkan. Su Heng, apa buktinya?" "Setan alas, kau kira aku tidak tahu akan segala perbuatanmu. Sebelum kau membunuhi pemuda-pemuda itu, pada malam hari itu, kau membujuk-bujuk Lucian dengan kata-kata merayu. Kau menyatakan cintamu dan minta kepada Lucian agar jangan mau diadakan pemilihan jodoh. Tak malu! Dan kau begitu cemburu dan membunuhi para pemuda yang tergila-gila kepada Lucian. Malah engkau membunuh 3 orang pemuda yang sudah kalah oleh Lucian. Kemudian sekarang kau berani mampus menghadang Kueseng sehingga dikalahkan dan karenanya menampar mukaku. Keparat!" Mendengar ini semua, Kau Bian mukanya sebentar merah, sebentar pucat, saking heran, terkejut, dan bingung mendengar kelakuan Sam Su Heng, kakak seperguruan ketiga. Namun, Ma Tai-kun malah tersenyum. "Tua Su Heng, semua itu memang benar. Akan tetapi, apa salahnya kalau aku mencintai Lucian? Dia wanita dan aku laki-laki." Agama kita tidak melarang akan hal ini, tidak melarang perjodohan antar keluarga, apalagi antara kita hanya ada hubungan keluarga seperguruan. "Tua Su Heng, memang aku mencintai Lucian dengan sepenuh jiwaku. Lucian sendiri tidak marah mendengar pengakuanku. Mengapa Su Heng marah-marah?" Gemertak bunyi gigi dalam mulut Patju Sinong Liu Gan. "Jahanam hina! Apa kau kira menjadi tanda bahwa dia membalas cintamu? Goblok dan hina! Lucian selalu akan gembira mendengar orang laki-laki jatuh cinta kepadanya karena ia ingin menikmati kelucuan badut-badut itu. Kau sama sekali tidak memandang mukaku, maka kau harus binasa sekarang juga." Liu Gan sudah bergerak maju, akan tetapi ia menarik kembali tangannya ketika melihat Kau Bian melompat ke tengah menghalanginya. "Kau Bian Shute, mau apa?" "Maaf Tua Su Heng, terus terang saja, Xiao Te sendiri tidak setuju perbuatan Ma Su Heng itu. Akan tetapi Tua Su Heng, betapapun besar kesalahannya, kiranya tidaklah baik kalau Tua Su Heng menjatuhkan hukuman mati kepada Ma Su Heng. Pertama, mengingat akan saudara seperguruan. Kedua, hal itu akan menjadi buah tertawaan dunia Kang O dan merendahkan nama besar Tua Su Heng, malah menyeret pula nama bengkau yang kita cintai. Betapa dunia Kang O akan gempar kalau mendengar bahwa ketua bengkau membunuh adik seperguruannya sendiri." Liu Gan mengerutkan kening, menarik nafas panjang dan memeluk sutenya yang paling muda dan memang paling ia sayang itu. "Ah, Xiao Sute, kau masih begini muda, namun pandanganmu luas, pikiranmu sedalam lautan. Untung ada engkau yang dapat menahan kemarahanku." Ma Tai-kun, minggatlah kau. Mulai detik ini, aku tidak sudi lagi melihat mukamu. Dan kalau kau berani muncul di depanku, aku tidak peduli lagi. Pasti aku akan membunuhmu. Ma Tai-kun menjura dalam-dalam, lalu membalikkan tubuh dan lenyap di antara pohon-pohon. Kau Bian menarik nafas panjang dan mengusap 2 titik air matanya dari pipi. "Kau menangis, Sute?"
Liu Gan bertanya heran. Dengan suara serak, Cao Bian menjawab, masih membalikkan tubuh memandang ke arah perginya Ma Tai-kun. Perbuatan manusia selalu mendatangkan kebaikan dan keburukan, Tua Su Heng. Kalau kita mengingat yang buruk-buruk saja, memang dapat menimbulkan benci. Akan tetapi, saya teringat akan kebaikan-kebaikan Ma Su Heng selama menjadi kakak seperguruan. Dan bagaimana hati saya takkan sedih melihat dia pergi untuk selamanya. Betapapun juga, beginilah agaknya yang paling baik. Dengan penuh duka, adikmu ini melihat betapapun juga Ma Su Heng pergi membawa serta dendam dan kebencian yang hebat, yang tentu akan membuatnya nekat dan melakukan hal-hal yang berbahaya. Akan tetapi, karena Tua Su Heng mengusirnya, berarti bahwa semua perbuatannya tiada sangkut pautnya dengan Beng Cao. Mendengar kata-kata ini, berkerut kening Pat Jiu Sin Ong Liu Gan. Agaknya benar lagi pendapatmu tentang baik buruk yang lekat pada perbuatan manusia. Kue Seng kelihatan seorang yang pilihan, akan tetapi siapa tahu sewaktu-waktu sifat buruknya akan menonjol pula. Cao Bian Sute, kau kembalilah dan bantulah suhengmu Liu Mo menjaga Beng Cao, dan beri laporan kepada Sri Baginda bahwa aku akan merantau selama 2-3 bulan.